Berikutnya, saya akan membahas mengenai bentuk perlawanan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Ya, jadi kalau sebelumnya kan ketika kedatangan VOC ke Nusantara, jadi VOC lebih kepada memonopoli perdagangan atau memonopoli wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah pada waktu itu. Nah, sedangkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, ketika Belanda datang lagi ke Indonesia, keinginan Belanda atau tujuan Belanda datang ke Indonesia itu tidak saja untuk menguasai wilayah rempah-rempahnya saja, tetapi juga menguasai daerah-daerah lain sebagai atau daerah-daerah yang mempunyai sumber daya alam yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan di industri. Ya, jadi pada waktu itu di Eropa sendiri keadaan itu sedang berlangsung yang namanya revolusi industri. Nah, dalam hal ini beberapa sumber daya alam seperti batu bara, emas, timah, nikel yang digunakan untuk industri itu dicari di Indonesia juga salah satunya. Makanya dari waktu itu hampir sebagian besar wilayah-wilayah yang ada di Nusantara di Indonesia itu ingin sekali dikuasai oleh Belanda. Ya, kecuali wilayah Papua nantinya. Nah, keadaan pada waktu itu juga membuat pada akhirnya rakyat Indonesia melakukan perlawanan-perlawanan. Jadi pada masa ini kalau kalian lihat di slide saya, di sana kurang lebih ada 7 bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia yang hampir tersebar di seluruh wilayah-wilayah atau di kepulauan-kepulauan di Indonesia. Ya, yang contohnya itu yang pertama adalah perang Diponegoro tahun 1825 sampai dengan 1830. Kemudian perlawanan Kesultanan Palembang, perang Padri, perang Aceh, perlawanan Sisingamangaraja 12, perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali, dan juga perlawanan Kesultanan Banjar yang ada di Kalimantan. Nah, bagaimana atau apa latar belakangnya dan bagaimana jalannya peperangan serta akibat yang terjadi pada saat itu, kita akan atau saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah perang Diponegoro atau oleh para sejarawan disebut dengan namanya Perang Jawa. Jadi perang ini berlangsung dari tahun 1825 sampai dengan 1830. Nah, Perang Jawa atau Perang Diponegoro ini bagi pemerintah kolonial Belanda itu dikatakan perang yang sangat besar, perang yang mengakibatkan kerugian yang besar juga bagi bangsa atau bagi pemerintah kolonial Belanda, dan juga dampak-dampak secara ekonomis dan juga nyawa itu juga memberikan dampak yang besar bagi pemerintah kolonial Belanda. Ya, jadi pada waktu itu secara singkat saya jelaskan. Ya, jadi pada saat itu dalam perang ini bisa kalian lihat bahwa di sini diperkirakan hampir 200.000 jiwa atau rakyat, baik itu dari pihak Belanda ataupun dari pihak pasukan Diponegoro itu banyak yang mengakibatkan terjadinya korban jiwa. Nah, hal inilah pada akhirnya dianggap oleh pemerintah kolonial Belanda yang memberikan kerugian ataupun memberikan dampak yang besar bagi pasukan-pasukan dari pihak pemerintah kolonial Belanda. Nah, apa penyebab peperangan ini terjadi? Disebabkan oleh dua hal. Yang pertama itu adalah sebab umumnya. Jadi kita lihat dulu sebab umum yang menyebabkan terjadinya peperangan ini. Yaitu yang pertama, itu adalah kekuasaan raja-raja di Yogyakarta itu semakin sempit sebagai akibat dari kedatangan Belanda ke wilayah Pulau Jawa, terutama di Yogyakarta pada waktu itu. Kemudian penyebab yang kedua, golongan bangsawan sangat kecewa terhadap Belanda. Karena dalam hal ini Belanda melarang kaum bangsawan itu untuk menyewakan tanah milik. Ya, jadi dalam hal ini tanah-tanah yang dimiliki oleh kaum bangsawan yang ada di Yogyakarta itu hanya boleh disewakan kepada pemerintah kolonial Belanda atau pihak swasta yang ada hubungannya dengan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian yang ketiga, berkembangnya kebudayaan Barat yang sangat mengganggu dan bertentangan dengan jiwa-jiwa atau bertentangan dengan agama di wilayah Yogyakarta. Ya, jadi dalam hal ini sifat kebarat-baratan itu membuat banyak terjadinya melenceng kebudayaan itu sendiri. Contohnya apa? Minum-minuman keras, madat, berjudi. Nah, hal itulah yang dianggap sebagai pelanggaran karena tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang
ada pada waktu itu di wilayah Yogyakarta. Dan yang terakhir, sebab umum yang keempat itu adalah kehidupan rakyat yang semakin sengsara diakibatkan dari kerja rodi yang dilakukan atau yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Nah, sebab khusus terjadinya perang Diponegoro atau perang Jawa itu sendiri adalah tidak lain dari waktu itu Belanda merencanakan ingin membuat atau ingin melebarkan jalan atau melakukan pembangunan jalan yang dalam hal ini pembangunan jalan ini sempat menerobos tanah atau pemakaman milik keluarga dari Pangeran Diponegoro. Ya, jadi kalau bisa dibayangkan ketika itu Belanda ingin melebarkan jalan pembangunan jalannya ini hingga akhirnya menyinggung atau menerobos tanah makam milik keluarga Pangeran Diponegoro. Nah, inilah yang menjadi pemicu terjadinya perang Diponegoro. Ya, dalam hal ini bisa dibilang ini membuat terjadinya ya bisa pelanggaran juga karena menganggap bahwa tanah dari tanah makam ini sudah sebagai batas dari kesabaran Pangeran Diponegoro itu sendiri. Nah, kalau tadi di awal saya sempat menyinggung sedikit bagaimana korban jiwa atau dampak yang terjadi selama perang itu berlangsung, meskipun hanya sebatas 5 tahun saja, namun di sini hingga merugikan atau hingga mengorbankan kurang lebih hingga 200.000 jiwa. Nah, selama jalannya perang itu sendiri memang bisa dibilang tidak saja dari pihak Diponegoro yang banyak terjadinya korban, dari pihak Belanda pun juga banyak terjadinya korban. Ya, inilah akhirnya, namun akhir dari peperangan ini pun sudah terlihat jelas bahwa bisa dibilang lambat laun jumlah pasukan Diponegoro itu semakin hari semakin sedikit. Hal ini disebabkan karena pada waktu itu Belanda menerapkan yang namanya strategi benteng stelsel. Jadi sistemnya itu adalah dia kayak membuat benteng-benteng di sekitaran daerah-daerah persembunyian Pangeran Diponegoro. Dengan adanya benteng-benteng ini lebih mudah Belanda melihat pergerakan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro pada waktu itu. Hingga akhirnya sisa dari beberapa pasukan-pasukan Diponegoro pun mau nggak mau juga akhirnya dapat dikuasai atau dapat dikalahkan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Nah, puncaknya Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap dan akhirnya beliau pun diasingkan ke wilayah Manado. Hingga sampai akhir hayatnya beliau meninggal pada tanggal 8 Januari 1855. Ya, jadi itulah dampak yang terjadi atau akhir yang terjadi dari peperangan yang berlangsung ketika itu yang dilakukan oleh atau yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro bersama pasukannya yang ada di wilayah Pulau Jawa. Perlawanan berikutnya adalah perlawanan rakyat dari Palembang tahun 1804 sampai dengan tahun 1821. Palembang sendiri menjadi bagian dari wilayah yang ingin dikuasai oleh Belanda. Ya, nah apa yang melatar belakangi Belanda ingin menguasai atau ingin menduduki Palembang dan sekitarnya? Jadi kalau kalian tahu sebelumnya daerah Palembang itu adalah suatu daerah yang berada di wilayah Sumatera bagian selatan. Ya, jadi ada dua alasan yang mendasari bahwa Belanda ingin sekali menguasai wilayah Palembang. Yang pertama itu adalah posisi Palembang yang strategis yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa daerah Palembang itu daerah bagian bawah dari Pulau Sumatera atau bagian selatannya. Nah, ini menjadi suatu cara bagi Belanda sendiri untuk sebagai ya bisa dibilang arus transportasi atau jalur penghubung bagi kapal-kapal dagang milik Belanda dan juga milik swasta lainnya. Dan yang kedua, alasan yang kedua itu adalah Belanda berkepentingan ingin menguasai pertambangan timah di Bangka dan di Belitung. Ya, jadi kalau kalian pernah nonton film Laskar Pelangi, ya memang itu daerah Bangka Belitung itu daerah penghasil timah pada waktu itu. Nah, inilah jadi menjadi alasan Belanda ingin menguasai timahnya yang ada di sana. Nah, bagaimana jalannya perlawanan itu sendiri dan juga bagaimana akibat atau akhir dari peperangan itu sendiri, marilah kita lihat satu persatu. Nah, jadi waktu itu memang bisa dibilang perlawanan rakyat Palembang terhadap Belanda itu
diawali dari sikap tegas dari penolakan yang dilakukan oleh Sultan Badarudin kedua. Ya, jadi pemimpin Kesultanan di Palembang pada waktu itu, beliau menolak kedatangan Belanda ke wilayah Palembang dan sekitarnya. Apalagi waktu itu juga bisa dibilang Belanda mencoba mengatakan secara gamblang bahwa wilayah Palembang harus dikuasai atau berhak menjadi bagian dari kerajaan atau bagian dari pemerintahan Belanda pada waktu itu. Nah, hal inilah yang akhirnya diambil sikap oleh Sultan Badarudin II terhadap sikap ini berupa sikap penolakan. Nah, bentuk penolakan ini tidak diterima oleh Belanda, akhirnya Belanda melakukan berbagai serangan ke wilayah Palembang. Nah, serangan ini memang dilancarkan dari Pulau Jawa bagian barat. Nah, beberapa kali serangan-serangan yang dilakukan oleh Belanda terhadap pemerintah atau Kesultanan Palembang itu sendiri di bawah pimpinan Sultan Badarudin II berhasil diredam oleh beliau. Hingga pada akhirnya, namun beberapa kali perlawanan itu membuat juga rakyat Palembang itu cukup kewalahan. Nah, namun berkat perbedaan senjata yang dimiliki antara Belanda dengan rakyat Palembang ini membuat sehingga akhirnya perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Palembang pun bisa diredam oleh pemerintah atau dari pasukan-pasukan Belanda itu sendiri. Sehingga akhirnya Sultan Badarudin II berhasil ditangkap dan kemudian diasingkan. Nah, dampak dari peperangan itu sendiri atau akhir dari peperangan itu sendiri sudah kalian tahu dengan ditangkapnya Sultan Badarudin II bersama keluarga-keluarganya dan kemudian diasingkan ke wilayah Ternate. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada lagi pemimpin di wilayah Palembang dan sebagai bisa dibilang sebagai simbol bahwa apapun perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Palembang itu bisa diredam oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Perlawanan berikutnya itulah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Padri atau yang ada di daerah Sumatera atau yang kita kenal dengan namanya Perang Padri. Nah, kalau kalian lihat di foto itu ada sebuah gambar salah satu tokoh besar di Padri. Ya mungkin kalau kalian masih ingat, beliau bernama Tuanku Imam Bonjol. Ya, beliau menjadi salah satu pemimpin pada waktu itu untuk melawan atau untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Nah, Perang Padri ini berlangsung kurang lebih selama 35 tahun, cukup lama dibandingkan dengan perang-perang sebelumnya. Ya, karena dalam hal ini Perang Padri ini terjadi selama 3 fase. Nah, apa maksud dari 3 fase itu? Nah, saya akan terangkan satu persatu. Ya, jadi Perang Padri ini adalah perang yang berlangsung di daerah Sumatera Barat, di wilayah di Pulau Sumatera dan sekitarnya. Ya, jadi dari tahun 1803 hingga 1838. Nah, awalnya perang ini memang bisa dibilang perang antar saudara atau perang saudara. Ya, jadi pertentangan antara kaum agama melawan kaum Padri melawan kaum adat dalam hal ini. Namun dalam perkembangan berikutnya perlawanan ini pun berubah menjadi kaum Padri bersama kaum adat melawan pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini adalah letak berlangsungnya atau daerah terjadinya Perang Padri itu sendiri di wilayah Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Bonjol dan di wilayah Sumber Sulit Air, kalau salah tulisannya seperti itu. Tadi di awal saya sudah terangkan kepada kalian kronologis terjadinya peristiwa Perang Padri ini terjadi sebanyak 3 fase. 3 fase dalam hal ini adalah 3 kali terjadinya perang. Namun dalam hal ini musuh yang dilawan itu berbeda-beda. Fase yang pertama itu adalah pertentangan atau peperangan atau perang saudara. Tadi saya katakan fase pertama itu adalah perang saudara, perang antara kaum adat dengan kaum Padri. Kemudian fase yang kedua itu adalah perang antara kaum Padri melawan kaum adat yang dibantu oleh Belanda. Dan fase yang ketiga itu adalah perang antara kaum Padri
yang dibantu atau yang bekerja sama dengan kaum adat untuk melawan Belanda. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, tiba-tiba yang dulunya menjadi lawan, kemudian berubah menjadi kawan. Nah, ini akan kita lihat satu persatu dari masing-masing fase itu sendiri. Nah, fase yang pertama itu adalah pertentangan kaum Padri melawan kaum adat tahun 1803 sampai dengan 1821. Nah, penyebab pertentangan atau penyebab perlawanan ini, perang saudara ini tidak lain tidak bukan itu dikarenakan karena di sini terjadinya penyelewengan terhadap kebiasaan rakyat yang ada di wilayah Sumatera. Ya, jadi satu sisi kaum Padri itulah kaum yang memang bisa dibilang kaum yang taat terhadap agama Islam pada waktu itu. Sedangkan kaum adat yang terdiri dari kaum orang-orang bangsawan itulah orang-orang yang mengalami terjadinya pelencengan kebudayaan. Ya, jadi terjadinya perubahan kebiasaan yang ada di wilayah Sumatera pada waktu itu. Nah, kebiasaan apa itu? Kebiasaan itu terdiri dari contohnya pemakaian tembakau, kemudian pertikaian akan warisan, kemudian juga sabung ayam, kemudian ada perjudian, minuman keras, dan juga penggunaan madat. Madat ini kalau diistilahkan itu seperti halnya narkoba zaman sekarang. Tapi kalau dulu namanya itu adalah opium. Nah, kebiasaan ini dilakukan oleh para bangsawan yang ada di wilayah Sumatera pada waktu itu. Sehingga hal inilah yang banyak dikecam dan juga ditentang oleh kaum Padri. Nah, karena merasa dirinya itu ditentang oleh kaum Padri sehingga membuat pada akhirnya terjadinya konflik saudara atau perang saudara dalam hal ini. Dan inilah pecahnya perang saudara itu sendiri pada tahun 1803. Jalannya peperangan yang terjadi antara kaum Padri melawan kaum adat itu dipimpin oleh dua tokoh besar. Jadi dari pihak kaum Padri itu terdiri dari tokoh-tokoh atau para ulama-ulama besar. Jadi para ulama ini mereka menyebutnya itu adalah harimau nan salapan. Ya, jadi mereka itu terdiri dari tokoh-tokoh besar. Salah satunya itu adalah Tuanku Imam Bonjol yang ada di sana. Nah, sedangkan kaum adat itu dipimpin oleh Dipertuan Pagaruyung yang bernama itu adalah Sultan Arifin Muningsyah. Nah, selama perang ini sendiri atau selama perang saudara ini berlangsung, bisa dibilang pihak dari kaum Padri bisa menekan atau bisa secara perlahan demi perlahan mengalahkan dari pasukan-pasukan kaum adat. Pada akhirnya bisa dibilang pasukan dari yang dipimpin oleh Sultan Arifin pun merasa terdesak. Nah, dalam waktu beberapa tahun, wilayah-wilayah yang ada di daerah Minangkabau itu berhasil dikuasai oleh kaum Padri. Sedangkan pemimpinnya yaitu adalah Sultan Arifin Muningsyah itu berhasil lolos dan nantinya beliau akan meminta bantuan kepada pihak Belanda. Nah, itulah kita akan lanjut kepada fase yang kedua. Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, ketika kekalahan besar yang terjadi oleh Sultan Arifin Muningsyah membuat akhirnya beliau meminta bantuan kepada Belanda. Nah, disinilah terjadi perubahan fase kembali. Di sini dalam hal ini kaum Padri mendapatkan perlawanan yang cukup berat kembali, tidak saja melawan kaum adat, tetapi juga harus melawan pemerintah kolonial Belanda. Ya, jadi di sini dia mendapatkan dua musuh besar. Nah, selama peperangan itu berlangsung, bisa dibilang kaum Padri berhasil dipukul mundur lagi atau berhasil ditekan kembali oleh pihak Belanda. Karena bisa dibilang perbedaan senjata itu yang membuat, atau perbedaan perlengkapan alat perang itu yang membuat pada akhirnya kaum Padri itu berhasil didesak oleh pihak Belanda. Nah, namun terdesaknya atau tertekannya kaum Padri ini tidak menyurutkan perlawanan yang dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol. Malahan membuat semakin semangatnya Tuanku Imam Bonjol untuk mengalahkan Belanda dalam hal ini bersama yang bekerja sama dengan kaum adat.
Nah, dalam perkembangan selanjutnya ternyata bisa dibilang Belanda juga cukup kewalahan untuk akhirnya bisa mengalahkan Tuan Kui Membonjol. Karena tahu di satu sisi bahwa di tahun yang sama Belanda juga harus melakukan atau meredam perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro yang ada di Pulau Jawa. Ya, kalian bisa lihat tahunnya itu hampir mirip, ya, sekitaran tahun 1825 sampai dengan 1830-an. Nah, inilah yang akhirnya membuat terpecahnya konsentrasi Belanda, yang mana harus mau diredam, pihak Diponegoro ataupun pihak Tuan Kui Membonjol. Ya itulah pada akhirnya mau nggak mau akhirnya Belanda pun mencoba untuk dalam hal ini melakukan perjanjian damai dengan kaum Padri. Ya dengan akhirnya kaum Padri pun menerima perjanjian damai ini. Nah, perjanjian damai ini dikenal dengan namanya perjanjian Masang pada waktu itu. Yang satu sisi bisa dibilang, ya istilahnya kalau bisa dibilang sebagian besar isi dari perjanjian ini adalah perjanjian lebih kepada gencatan senjata antara kedua belah pihak. Nah, dalam perkembangannya ternyata perjanjian yang diprakarsai oleh Belanda itu malahan Belanda lah yang akhirnya melanggar perjanjian itu sendiri. Ya, jadi perjanjian Masang itu akhirnya dilanggar oleh Belanda. Karena tahu bahwa dalam hal ini di Pulau Jawa Belanda sudah mengakhiri perang dengan Diponegoro, sehingga di sini fokus Belanda tidak lagi terpecah dua. Jadi fokus Belanda sekarang adalah untuk menguasai wilayah daerah Sumatera Barat yang masih tetap dikuasai oleh kaum Padri pada waktu itu. Nah, tapi di satu sisi ternyata kaum Padri tidak sebodoh begitu saja, karena bisa dibilang Tuan Kui Membonjol sebelum atau selama gencatan senjata ini mencoba untuk melakukan kerjasama dengan kaum adat. Dan kerjasama ini diterima baik oleh kaum adat. Ya, karena memang satu sisi kaum adat juga melihat bahwa ternyata ada udang di balik batu dari permohonan bantuan yang dilakukan oleh Belanda itu sendiri. Akhirnya kaum adat itu pun lebih memihak atau mau bekerjasama terhadap atau bekerjasama dengan Tuan Kui Membonjol bersama dengan pasukan-pasukan dari kaum Padri. Nah, jadi inilah kita mulai masuk kepada fase yang ketiga, dan yaitu adalah kerjasama antara kaum Padri bersama kaum adat untuk melawan Belanda. Ya. Nah, apa yang dilakukan Belanda pada waktu itu? Belanda pada waktu itu menerapkan strategi benteng Stelsel yang juga dimodifikasi, yang juga bisa dibilang ditambahkan dengan cara memotong jalur-jalur bantuan ekonomi dari kaum Padri, supaya nantinya kaum Padri bersama kaum adat ini tidak bisa mendapatkan masukan berupa pangan, makanan, minuman dari pihak lain, sehingga akhirnya lambat laun mereka tidak kuat untuk terus melakukan perlawanan. Ya, satu sisi juga memang untuk mempersempit gerak dari Tuan Kui Membonjol, karena kita tahu bahwa strategi benteng Stelsel ini bisa dibilang berhasil ketika Belanda melakukan atau melawan Pangeran Diponegoro pada waktu itu. Nah, pasukan Belanda memang bisa dibilang juga mendapatkan bantuan dari pihak Sentot Prawidirjo, salah satu panglima besar yang ada waktu itu di Jawa, tapi lambat laun pada akhirnya Sentot Prawidirjo ini mau bekerjasama dengan Tuan Kui Membonjol. Akhir dari peperangan ini memang sudah terlihat jelas, memang pada waktu itu lambat laun jumlah pasukan Tuan Kui Membonjol juga semakin sedikit. Kemudian juga Belanda berhasil meredam kembali perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh pasukan-pasukan yang dipimpin oleh Tuan Kui Membonjol. Nah, puncaknya pada waktu itu bisa dibilang Belanda mencoba untuk melakukan perundingan kembali kepada Tuan Kui Membonjol. Ya, nah melihat kesempatan ini ternyata Belanda bukan melakukan perundingan, lebih malahan Belanda langsung melakukan penangkapan dan mengasingkan Tuan Kui Membonjol ke wilayah Ambon. Dengan itulah bisa dibilang hingga pada akhirnya Tuan Kui Membonjol pun meninggal di wilayah Ambon. Dengan meninggalnya Tuan Kui Membonjol sendiri, perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri bersama kaum adat
itu pun berhasil terus diredam oleh pihak Belanda sendiri. Ya, itulah bagaimana terjadinya perang atau perang Padri itu sendiri yang cukup lama. Perlawanan berikutnya adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh atau yang dikenal dengan namanya Perang Aceh dari tahun 1873 sampai dengan 1904. Ya, jadi sampai juga bisa dibilang cukup lama dengan seperti halnya Perang Padri. Ya, jadi bisa dibilang pada Perang Aceh sendiri memang pada waktu itu pasukan-pasukan Aceh bisa dibilang pasukan-pasukan yang berani dan juga perlawanan atau pemerintah kolonial Belanda juga cukup kewalahan untuk meredam kekuatan-kekuatan dari pasukan-pasukan pimpinan dari Tengku Umar, Tengku Cik Ditiro, ya, kemudian juga Cut Nadin. Mungkin ketiga tokoh itu pernah kalian dengar namanya ketika kalian masih duduk di bangku sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya Perang Aceh sendiri? Itu ada beberapa hal. Ya, jadi yang pertama itu adalah Belanda merasa berhak atas daerah Sumatera bagian timur. Ya, sedangkan Aceh berpendapat bahwa Sumatera bagian timur itu adalah merupakan bagian dari wilayah Aceh itu sendiri. Nah, inilah yang akhirnya menjadi perebutan antara Belanda dengan Aceh pada waktu itu. Kemudian yang kedua, sejak dibangunnya terusan Suez yang ada di Mesir tahun 1869, perairan di sekitaran Aceh menjadi sangat penting bagi jalur pelayaran kapal-kapal dagang milik Eropa menuju ke Asia. Nah, hal inilah akhirnya dilihat oleh Belanda bahwa penguasaan terhadap wilayah Sumatera bagian utara itu penting. Tujuannya untuk memantau perdagangan atau jalur-jalur transportasi kapal-kapal milik pemerintah kolonial Belanda dan juga milik swasta. Dan yang ketiga itu adalah keluarnya Traktat Sumatera tahun 1871, di mana isi dari salah satu traktat ini menyatakan bahwa Inggris memberikan kebebasan terhadap Belanda untuk menguasai atau untuk melakukan perluasan jajahannya hingga seluruh wilayah-wilayah yang ada di Pulau Sumatera. Bahkan juga nantinya akan menguasai wilayah Aceh yang berada di wilayah Sumatera bagian utara saat itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dalam hal ini adalah supaya menjadi bagian dari rencana Belanda untuk mewujudkan yang namanya Pax Nederlandica atau Pax Neerlandica. Itu dua sebutan yang sama. Ya, apa itu Pax Neerlandica atau Pax Nederlandica? Ya, jadi Pax Neerlandica atau Pax Nederlandica itu adalah mutu yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, di mana dalam hal ini Belanda ingin menguasai seluruh wilayah kekuasaan yang ada di Hindia Belanda atau di Indonesia, ya, menjadi satu kesatuan, baik itu dari Pulau Sumatera ujung barat di Indonesia sampai dengan ke daerah Maluku ujung timurnya, kecuali Papua, karena pada waktu itu Papua belum menjadi pantauan oleh pemerintah Belanda waktu itu. Ya, inilah makanya pada saya dapat juga dari internet fotonya ini memang cukup agak mengerikan. Jadi gambar wanita itu ini adalah diibaratkan adalah Ratu Belanda yang ingin menguasai wilayah Indonesia dari ujung barat hingga ujung timur wilayah Indonesia. Itulah maksud dari Pax Neerlandica atau Pax Nederlandica itu sendiri. Nah, jalannya peperangan dalam Perang Aceh itu sendiri bisa dibilang dimulai atau dilakukan oleh pihak Belanda sendiri. Ya, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kohler. Ya, jadi Kohler mencoba untuk melakukan melakukan penyerangan langsung terhadap basis-basis yang ada atau markas-markas besar yang ada di Aceh. Nah, namun pertempuran ini berhasil diredam oleh pihak Aceh sendiri karena bisa dibilang kekuatan persenjataan Aceh yang meskipun memang hanya menggunakan rencong
tidak menggunakan senjata api, tapi bisa berhasil meredam dan bahkan bisa dibilang mengalahkan pasukan-pasukan Belanda pimpinan Kohler itu sendiri. Dan diketahui bahwa Kohler akhirnya meninggal atau tewas dalam pertempuran tersebut. Ya, inilah makanya pada waktu itu bisa dibilang pemerintah atau pasukan gerak cepat milik Belanda yang dikenal dengan namanya pasukan Marchose itu cukup kewalahan melawan pasukan-pasukan dari kerajaan Aceh. Nah, jadi berbagai strategi sudah sempat diterapkan oleh pasukan-pasukan Belanda, termasuk juga strategi benteng Stelsel yang pernah diterapkan ketika melawan Pangeran Diponegoro dan juga melawan pasukan-pasukan dari Padri atau dari Sumatera Barat di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol. Nah, strategi lain yang juga dilaksanakan oleh Belanda juga sempat menggunakan yang namanya teknik konsentrasi Stelsel. Jadi strategi ini adalah Belanda menyerang pusat-pusat, jadi atau menempatkan tentara-tentara pentingnya dengan membangun benteng-benteng. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempersempit gerak Tengku Umar dan pasukan-pasukan lainnya. Namun ternyata strategi ini pun tidak berhasil dilakukan oleh pasukan Belanda. Ya, karena memang bisa dibilang serangan fisik untuk melawan pasukan dari Aceh itu pun tidak mungkin bisa dilakukan. Ya, cara yang ampuh pada waktu itu dengan cara mengadu domba. Ya, jadi ide atau gagasan dari seorang Belanda yang mempelajari tentang kerajaan Aceh yang bernama Christian Snok Hogronya. Beliau adalah sejarawan Belanda yang mendalami tentang kerajaan Aceh secara detail. Dia mengetahui bagaimana isi dari sistem yang ada di kerajaan Aceh. Ya, jadi beliau memberikan saran kepada pasukan Belanda. Caranya itu adalah dengan cara mengadu domba dari dalam. Sehingga nantinya itu adalah untuk memperlemah pasukan-pasukan yang ada di luarnya. Nah, politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda sendiri pun akhirnya berhasil. Sehingga pada akhirnya pun pasukan-pasukan Aceh akhirnya tercerai-berai. Ya, terutama dari kaum adat dengan pihak Ulu Balangnya sendiri. Ya, jadi untuk lebih detailnya kalian bisa cari di internet bagaimana sih cara yang dilakukan Snok Hogronya untuk mengadu domba pasukan yang ada di Aceh itu sendiri. Nah, akhir peperangan yang terjadi antara pasukan Belanda dengan pasukan Aceh itu sendiri sudah terlihat jelas, di mana bisa dibilang dengan tercerai-berainya pasukan-pasukan dari Aceh membuat juga pasukan-pasukan di bawah pimpinan Tengku Umar pun juga kewalahan. Ya, jadi perlawanan-perlawanan kecil pun berhasil bisa diredam oleh pasukan-pasukan milik Belanda tersebut. Nah, di sana terlihat jelas Tengku Umar mulai terdesak di daerah Melabo, kemudian Panglima Kolin menyerah, kemudian juga Sultan Muhammad Dausyah dan juga Cik Ditiro juga meninggal, sedangkan Cut Nyakjin juga berhasil tertangkap dan berhasil dibuang ke daerah Sumedang. Itulah beberapa orang-orang atau tokoh-tokoh penting di pasukan Aceh yang berhasil diredam oleh pasukan Belanda. Dan dengan hal inilah pada akhirnya Belanda pun akhirnya bisa menguasai Aceh dan wilayah Sumatera atau wilayah Pulau Sumatera seutuhnya. Dan rencana Pax Netherlandica itu pun perlahan demi perlahan pun berhasil diwujudkan oleh Belanda saat itu. Perlawanan berikutnya adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Tapanuli di bawah pimpinan dari Raja Sisingamangaraja ke-12. Perlawanan ini berlangsung dari tahun 1870 sampai dengan 1907. Nah, penyebab dari perlawanan ini sendiri tidak lain karena bisa dibilang Raja Sisingamangaraja 12 merasa bahwa daerah kekuasaannya itu sudah dipersempit oleh pihak Belanda. Hal inilah semakin membuat kekesalan dari Raja Sisingamangaraja ke-12. Dan alasan lainnya itu adalah dengan dalih untuk melindungi Zending. Zending itu adalah para pendeta-pendeta penyebar agama Protestan yang ada di Sumatera.
Ya, jadi Belanda juga sembari menguasai wilayah-wilayah yang ada di daerah Tapanuli. Ya, seperti Kota Natal, Mandailing, Angkola, dan juga Siporok. Ya, jadi dengan kata lain, dengan dalih inilah satu sisi juga daerah Tapanuli pun ingin dikuasai oleh Belanda. Sembari juga untuk mempersempit wilayah kekuasaan dari kerajaan pimpinan Raja Sisingamangaraja ke-12. Nah, bagaimana kronologis peperangan ini berlangsung? Jadi tahun 1878, Sisingamangaraja ke-12 memberi ultimatum kepada Belanda untuk meninggalkan daerah Silinding, daerah yang ada di daerah di Tapanuli. Kemudian pada bulan Februari 1878, Sisingamangaraja menyerang pos-pos pasukan Belanda yang ada di Bahal, Batu, Tapanuli bagian utara. Peperangan ini berlangsung selama 7 tahun, cukup lama juga. Kemudian tahun 1904 Belanda berhasil memukul mundur perlawanan Raja Sisingamangaraja ke-12, dan tahun 1907 pasukan gerak cepat Belanda yang atau nama lainnya adalah pasukan Marchose berhasil menangkap istri Raja Sisingamangaraja bersama dengan 2 anaknya. Dan di tahun yang sama, tepatnya tanggal 17 Juni 1907, Raja Sisingamangaraja ke-12 berhasil ditangkap dan meninggal di tempat bersama putri dan juga 2 putranya tersebut. Dengan meninggalnya beliau, ini bisa dibilang menandai berakhirnya perang yang ada di daerah Tapanuli di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja ke-12. Perluasan wilayah milik Belanda itu sendiri tidak saja menguasai daerah Pulau Sumatera dan juga wilayah Pulau Jawa saja, tetapi juga keinginan Belanda juga ingin menguasai wilayah-wilayah yang ada di bagian timur. Salah satunya itu adalah Pulau Bali. Ya, di sini juga Belanda mencoba ingin menguasai daerah Bali. Nah, kenapa Bali menjadi bagian dari salah satu rencana Pax Neerlandicanya? Dikarenakan memang bisa dibilang rakyat-rakyat di daerah Bali itu juga ya salah satunya itu adalah dapat dijadikan sebagai budak untuk perdagangan-perdagangan yang ada di sana nantinya. Nah, jadi bisa dibilang perlawanan rakyat Bali itu sendiri juga dikenal dengan namanya Perang Puputan. Atau bisa dibilang artinya itu seperti perang sampai titik darah penghabisan. Nah, cara yang dilakukan Belanda pada waktu itu adalah dengan cara menguasai wilayah Pulau Bali bagian utara. Dalam hal ini itu adalah Pelabuhan Beleleng. Ya, jadi pada waktu itu sebelum adanya pelabuhan yang ada di Sanur, ya, dan juga Tanah Ampo, Pelabuhan Beleleng adalah salah satu pelabuhan yang sangat ramai untuk wilayah di Pulau Bali. Nah, latar belakang yang menyebabkan terjadinya perlawanan rakyat Bali itu sendiri karena di sini Belanda ingin sekali menghapuskan hak tawang karang yang telah diterapkan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Bali. Ya, jadi sebelum kedatangan Belanda, sebenarnya kerajaan-kerajaan di Bali itu sudah menerapkan yang namanya hak tawang karang. Ya, apa itu hak tawang karang? Jadi kalau bisa diistilahkan, hak tawang karang itu ketika ada kapal yang karam di wilayah salah satu kerajaan yang ada di Bali, mungkin di wilayah Kerajaan Buleleng contohnya, dan kapal itu tidak ada awaknya, jadi karam begitu saja, isi dari kapal itu berhak dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Buleleng. Nah, inilah yang ingin dihapus oleh Belanda, karena Belanda merasa dirugikan terhadap karamnya kapal tersebut. Ya, dengan dalih inilah akhirnya dengan dalih ini Belanda mencoba untuk melakukan penguasaan di wilayah Bali itu sendiri. Ya, jadi pada waktu itu memang caranya itu dengan cara apa? Belanda mencoba membuat karam salah satu kapalnya. Nah, dengan hal inilah dilihat oleh Belanda, otomatis itu juga akan menjadi pemicu terjadinya perang antara Kerajaan Buleleng pada waktu itu di bagian utara dengan pihak pasukan-pasukan Belanda. Nah, jalannya perlawanan dari rakyat Bali itu sendiri memang dimulai dari tahun 1844.
Ya, jadi wilayah di bagian pantai Perancak itu bagian utara Pulau Bali sampai dengan pantai Sangsit yang ada di Buleleng bagian timur itu terjadi perampasan milik kapal-kapal Belanda. Karena ini adalah salah satu bagian dari hak tawang karang yang tadi telah diterangkan. Nah, karena terjadinya perampasan ini Belanda tidak terima. Nah, dengan tidak terimanya ini akhirnya menjadi pemicu terjadinya peperangan pada waktu itu. Ya, dengan dalih inilah akhirnya terjadi pertempuran yang sengit antara kedua belah pasukan. Namun pada akhirnya pertempuran ini akhirnya dimenangkan oleh pihak Belanda sendiri karena memang bisa dibilang salah satu sisinya adalah karena Belanda memiliki kekuatan pasukan yang cukup besar dan dengan kekuatan persenjataan yang cukup modern dibandingkan dengan pasukan dari Bali. Ya, akhirnya tahun 1849 hampir sebagian besar wilayah-wilayah di pantai barat utara Pulau Bali berhasil dikuasai oleh Belanda saat itu. Ya, puncaknya itu adalah tanggal 19 April 1849. Benteng terakhir milik pasukan Bali yang bernama Benteng Jagaraga berhasil dijatuhkan oleh pihak Belanda. Dengan inilah akhirnya Belanda berhasil menguasai Bali bagian utara. Nah, ini adalah salah satu diorama dari Benteng Jagaraga yang ada di wilayah Buleleng. Diorama ini terdapat di Monumen Bajra Sandi yang ada di Renon. Ya, inilah akhirnya dengan hal itulah bisa dibilang Belanda berhasil menguasai wilayah Bali bagian utara. Dan di tahun-tahun berikutnya nantinya Belanda juga mencoba ingin menguasai Bali bagian selatan nantinya. Nah, perlawanan yang terakhir itu adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Banjar yang ada di wilayah Kalimantan. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan terjadinya perang Banjar ini sendiri? Jadi perang Banjar, sebab-sebab terjadinya perang Banjar itu yang pertama itu adalah Belanda ikut campur dalam urusan internal dari kerajaan Banjar. Di mana dalam hal ini Belanda ikut campur mengurusi masalah tahta warisan dari kerajaan atau penerus kerajaan Banjar tersebut. Kemudian yang kedua, Belanda memonopoli perdagangan lada, rotan, damar, emas, dan intan yang merugikan para pedagang-pedagang di daerah Kalimantan dan sekitarnya, atau di daerah kerajaan Banjar dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, rakyat merasa menderita karena beban pajak dan kewajiban akibat dari kerja rodi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebab berikutnya, Belanda bermaksud ingin menguasai wilayah Kalimantan yang mana wilayah ini menghasilkan batu bara. Ya, tadi di awal Bapak sempat menerangkan bahwa salah satu prioritas utama dari revolusi industri itu adalah sumber daya alam untuk menggerakkan mesin. Nah, salah satunya itu adalah batu bara. Inilah juga diminati oleh Belanda pada waktu itu. Ya, maka dengan itulah bisa dibilang Kalimantan ingin juga dikuasai oleh Belanda. Dan yang terakhir itu adalah perluasan wilayah oleh Belanda untuk membuat wilayah kerajaan Banjar menjadi sempit. Ya, sebagai bagian dari rencana Pax Neerlandica milik Belanda itu sendiri. Nah, jalannya perlawanan dan akibat dari perlawanan itu sendiri, di mana waktu itu Belanda berhasil menangkap Prabu Anom, ya, tokoh pewaris utama dari kerajaan Banjar. Nah, Prabu Anom kemudian diasingkan ke wilayah Bandung, di daerah Jawa Barat. Dengan diasingkannya Prabu Anom ke wilayah Bandung membuat kekesalan dari rakyat Banjar pada waktu itu sehingga terhadap Belanda, sehingga menimbulkanlah terjadinya perang Banjar pada saat itu. Nah, rakyat Banjar di bawah pimpinan Pangeran Antasari itu mendapat dukungan dari beberapa tokoh-tokoh besar lainnya yang ada di wilayah Kalimantan, seperti Kiai Demalman, Tumenggung Surapati, dan lain-lainnya. Mereka melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tujuannya supaya Belanda tidak harus ikut campur lagi masalah urusan dari kerajaan Banjar. Nah, namun ternyata dalam perkembangannya perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Antasari bersama pasukan-pasukannya itu berhasil diredam oleh Belanda. Nah, puncaknya pada waktu itu
keadaan penyakit Pangeran Antasari. Jadi waktu itu beliau menderita penyakit cacar, sehingga membuat akhirnya pun beliau meninggal. Dengan sepeninggalnya beliau, tidak ada lagi tokoh yang sebagai pemimpin dari peperangan Banjar itu sendiri untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, karena kosongnya pemimpinnya itu sendiri, pada akhirnya perlawanan Banjar atau perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda pun tidak ada lagi, dan Belanda kemudian berhasil menguasai wilayah dari kerajaan Banjar, termasuk juga wilayah-wilayah yang ada di Pulau Kalimantan dan sekitarnya. Jadi dengan hal inilah bisa dibilang hampir sebagian besar pulau-pulau yang ada di wilayah di Indonesia berhasil dikuasai oleh Belanda, dimulai dari Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, ya, Sulawesi, dan juga Maluku, serta Bali dan sekitarnya. Ya, jadi rencana Pax Neerlandica pada waktu itu berhasil diterapkan oleh Belanda. Dan mulailah di sini bisa bilang Belanda menguasai seluruh wilayah-wilayah yang ada di Indonesia saat itu. Ya, itulah bagaimana bentuk-bentuk perlawanan dari para rakyat Indonesia saat itu untuk melawan Belanda.